siang Bu, makan duduk. Ya, Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? perkenalkan nama saya Niki. Oh iya, Ibu Niki. Ya, Ya, selamat siang ya Bu Niki. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi konseling ini. Nah, saya harap Ibu juga bisa meluangkan banyak waktu dan Ibu bisa mengucapkan atau mengungkapkan segala keluh kesah Ibu di sini. selamat siang Bu. Saya juga berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saat ini lagi saya menyusahkan hati saya ya, jujur. Ya, sama-sama Bu. Bisakah Ibu menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi kekhawatiran Ibu selama ini sampai Ibu bisa datang ke sesi konseling ini? Ya, jadi gini Bu, saya merupakan single parent. Saya punya anak tertua itu perempuan, umurnya 16 tahun. Dan akhir-akhir ini saya merasa sangat kecewa dan kesal sama perilaku anak saya sendiri. Jadi saya nggak tahu, dia itu kan saya kasih jatah bulanan, tapi waktu saya cek mutasi rekeningnya, itu ternyata uang yang saya kasih yang harusnya habis dalam 1 bulan itu tiba-tiba habis ludes nol, itu cuma dalam 1 minggu. Dan setelah saya selidiki, saya nyari info, ternyata dia itu pakai uang itu untuk beliin pacarnya berbagai macam barang. Saya mengerti kekesalan Ibu. Kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan lebih detail lagi, kira-kira uang yang dia habiskan itu tuh buat apa aja buat pacarnya? Ya, jadi setelah saya nyari-nyari info sama orang-orang, jadi ketahuan bahwa dia itu beliin pacarnya banyak sekali barang, termasuk baju, sepatu, jam tangan, bahkan dia juga rela ngasih pacarnya itu, yang saya nggak tahu itu siapa, dia tuh ngasih pacarnya uang tunai, uang cash, itu dalam jumlah yang besar. Saya ini bingung ya, saya kesel, saya kecewa, saya nggak habis pikir kayak dari mana anak itu bisa dapat keberanian buat melakukan hal-hal yang seperti ini itu tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan saya sebagai orang tuanya. Dan dimana saya juga yang ngasih uang ke dia kan, itu saya udah nggak habis pikir. Saya pengen marah juga anak saya. Saya mau kira-kira pacarnya anak Ibu ini udah pernah belum dikenali ke Ibu sebelumnya? Oh, nggak pernah, nggak sama sekali. Dia pacaran aja saya nggak tahu. Saya itu tahunya dari sosial media dia. Oh, di sosial media. Iya, dia tuh sering ngumbar-ngumbar kemesraan gitu sama pacarnya di sosial media. Ibu udah pernah tanya dulu sebelumnya ke anak Ibu, misalnya ini siapa atau apa seperti itu? Enggak sih, jujur komunikasi saya sama anak saya tuh kurang baik. Gitu. Dan dia itu agak tertutup anaknya. Berarti di rumah jarang ngobrol ya? Iya, benar sekali. Ini anak Ibu anak tunggal, satu-satunya? Tidak, dia punya adik yang umurnya itu cukup jauh. Oh, Tapi jauh. dia yang paling tertua. Untuk suami Ibu kira-kira? Oh, saya single parent. Dari kecil saya udah pisah, dari umur anak saya masih 3 tahun tuh saya udah pisah. Jadi memang anak saya kurang punya figur bapak di hidup dia. Baik-baik, saya ngerti sih situasinya ini rumit banget ya. Wajar emang juga kalau Ibu tuh merasa kecewa dan marah. Tapi apakah coba Ibu untuk melalui situasinya dan terus pandangnya anak Ibu? Mungkin dia perlu melakukan hal ini tuh untuk menunjukkan cintanya kepada pacarnya. Itu cara seperti ini. Iya sih, tapi balik lagi Bu, saya tuh mikirnya dia tuh masih anak-anak, masih 16 tahun, masih belum saatnya lah dia tuh buat kayak cinta-cintaan kayak gini. Dan dia tuh harusnya nggak usah buru-buru untuk menjalin hubungan, apalagi ini ada statusnya pacaran kan. Ya. Terlebih lagi dia tuh gunain uang yang saya kasih harusnya buat kebutuhan pribadi dia yang penting, malah dipakai buat hal-hal yang gak bagus gitu loh Bu. Saya ngerti sih Bu, emang Ibu khawatir banget sama anak Ibu, kayak gimana, takut anak Ibu
terjerumus dalam hal yang lain seperti itu. Namun ingat lagi Bu, kalau memang anak ibu ini kan udah remaja ya, dimana umur anak ibu itu umur dimana tertarik dengan lawan jenis. Jadi hal itu hal yang wajar banget, dan ya ibu juga harus bisa pelan-pelan untuk menerimanya seperti itu. Iya, tapi Bu saya tuh nggak mau, saya tuh nggak rela kalau anak saya tuh sampai terjerumus ke hal-hal yang nggak baik, apalagi hubungan yang nggak sehat. Ibu tahu sendiri kayak pergaulan zaman sekarang itu kayak gimana. Saya khawatir tuh anak saya dimanfaatin sama pacarnya, dan saya yakin dia dimanfaatin. Saya udah tahu pasti dia dimanfaatin itu. Kira-kira kembali ke yang sebelumnya Bu, ibu tadi bilang kan tahu dari orang dari sosmed atau apa. Iya. Apakah sebelum dari sosmed itu anak ibu ini udah ada tanda-tanda atau bagaimana gitu, atau ada ibu lihat dari orang lain kalau misalnya dia punya pacar atau ada tanda-tanda yang berbeda dari dia? Kalau tanda-tanda yang berbeda sih saya nggak bisa lihat sendiri ya, soalnya saya sibuk kerja. Saya dari pagi sampai malam itu kerja. Tapi saya dengarnya dari asisten rumah tangga kalau dia itu sering keluar diem-diem, dan yang jemput itu cowok, dan katanya itu ya itu laki-laki yang jadi pacarnya sekarang itu. Ya memang kekhawatiran ibu ini wajar banget sih memang ya. Namun kira-kira nih Bu, alih-alih melarang anak ibu untuk berhubungan dengan pacarnya, kira-kira ibu bisa mencoba untuk mengkomunikasi yang baik dan terbuka dengan anak ibu, dengarkan kira-kira apa yang dia rasain buat pacarnya, dan ibu bisa berikan nasihat yang baik dari situ. Ibu bisa berikan nasihat-nasihat yang baik untuk anaknya dalam memiliki hubungan pacaran dengan lawan jenis dan dalam menghabiskan uang seperti itu. Iya sih, baiklah, saya mungkin akan lebih berusaha buat lebih memahami dan memberikan nasihat yang baik untuk anak saya ke depannya. Baik Bu, emang penting juga ya untuk komunikasi saat terbuka itu. Ibu juga harus mengajarkan anak ibu, dan ibu juga harus belajar untuk menerima pendapat satu sama lain agar dua-duanya ini memiliki keuntungan masing-masing gitu. Jadi tidak ada konflik. Ya, saya juga sadar sih Bu, saya orangnya agak mengekang anak saya. Soalnya saya khawatir dia anak perempuan satu-satunya. Saya khawatir sekali kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu yang membuat hubungan saya itu sama dia kayak ada jaraknya gitu. Dia jadi nggak terbuka sama saya. Apa mungkin karena saya suka mengekang ya? Jadi dia jadi kurang terbuka begitu sama saya. Mungkin bisa jadi seperti itu sih Bu. Jadi coba komunikasi yang baik, karena itu salah satu langkah yang baik juga untuk ibu dan anak ibu. Nah, sekarang kalau kita gali lebih dalam lagi Bu, dari perilakunya anak ibu ini, kira-kira mulai kapan ibu tahu tanda-tanda bahwa dia itu mulai berubah atau cenderung memberikan banyak perhatian untuk pacarnya? Kalau diingat-ingat lagi ya, sebenarnya dia tuh akhir-akhir ini memang sering minta duit tambahan, dan saya ngasih karena saya nggak nyangka, nggak expect kalau dia tuh anaknya mau membiayai pacarnya seperti itu loh. Saya tuh nggak expect, saya tuh taunya anak saya tuh anak baik, anak yang nurut. Ya saya nggak nyangka aja kalau dengan saya ngasih uang tambahan seperti itu ya malah disalahgunain duitnya. Saya juga ngerasa kayaknya dia ini ada dipengaruhi dari pihak luar deh, bukan dari kemauan dirinya sendiri buat melakukan hal kayak gitu. Saya yakin ada yang pengaruhi dia. Apa mungkin ibu tahu kira-kira pengaruh dari luar itu kira-kira dari lingkungan sekitarnya, atau keinginan untuk diterima oleh teman-temannya, atau mungkin kita bisa cari lebih tahu lagi sumber permasalahan dari perilakunya anak ibu ini? Kira-kira ibu sudah pernah nggak membicarakan hal ini langsung dengan ibu? Nah, kalau untuk bicarain langsung sama anak saya belum sempat ya. Belum, balik lagi saya kan kerja ya dari pagi sampai malam itu. Biasanya saya pagi berangkat, dia belum bangun. Saya pulang, dia tuh masih sudah tidur. Jadi saya belum sempat, dan lagi saya tuh sampai saat ini masih terlalu marah. Apalagi pas baru tahu kalau dia seperti itu, wah marah. Kemarahan saya tuh menggebu-gebu, dan saya untuk memilih lebih diam karena saya takut kalau saya ngomong sama dia pada saat keadaan saya marah, saya itu mengeluarkan atau mengatakan hal-hal yang akan buat dia itu semakin menjauhkan dirinya dari saya.
Memang penting sih Bu untuk menjaga emosi agar tidak memperkeruh keadaannya ya, karena nanti mungkin dari salah satu pihak juga bisa sakit hati. Iya. Kira-kira bagaimana kalau kita tuh merencanakan pendekatan yang lebih efektif atau lebih tenang? Misalnya ibu mulai mengajak anak ibu bicara di waktu yang santai dan tenang, dan katakan bahwa ibu ingin mendengarkan dan memahami apa yang menjadi keresahan dia atau apa yang dirasakan. Saya rasa itu ide yang sangat baik sih, saran yang sangat baik. Saya mungkin akan coba untuk tidak langsung marah, saya akan coba buat mengelola emosi saya terlebih dahulu. Lalu saya akan coba untuk mendengarkan apa yang ingin anak saya katakan. Ya baik Bu. Nah selain itu kita juga bisa mencoba nih untuk memberikan anak ibu tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Misalnya dengan memberikan batasan penggunaan uang untuk mengajarinya cara mengatur keuangan dengan baik gitu Bu. Apa kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Ya sih, saya setuju sama saran dari ibu. Saya rasa dengan saran tersebut dia bisa belajar lebih bertanggung jawab dan jadi paham mengenai nilai uang itu. Nggak semena-mena dia itu dikasih karena dia merasa dikasih terus, ya suka-suka dia mau ngapain gitu. Ya, tepat sekali sih Ibu. Ini bisa jadi pembelajaran yang baik buat anak ibu, dan sebagai orang tua ibu juga bisa memberikan contoh yang baik untuk anak ibu dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang bijak nanti. Oke. Terima kasih banyak ya Bu atas sarannya, nasihatnya. Sekarang saya merasa lebih tenang, emosi saya terasa lebih jadi lebih baik lah, lebih nggak menggebu-gebu seperti yang kemarin. Saya lebih tahu kira-kira langkah apa yang harus saya ambil ke depannya. Sama-sama Bu. Ingat kembali memang komunikasi itu kunci dalam menyelesaikan masalah apapun ya Bu, dari keluarga, masalah lain-lainnya itu kunci banget komunikasi itu. Nah jika ada hal lain yang ingin dibahas atau butuh bantuan kembali atau lebih lanjut, Ibu bisa menghubungi saya lagi atau kembali ke sini. Saya selalu siap untuk membantu. Terima kasih Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan saya sama anak saya. Baiklah Bu, saya harap semuanya ini dapat berjalan lancar, masalah Ibu cepat selesai, dan Ibu dan anak Ibu bisa membangun relasi yang hubungan lebih baik lagi. Kira-kira sampai sini saja, sampai bertemu di sesi berikutnya jika diperlukan. Terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu Niki. Semoga hari Ibu bisa menyenangkan kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.